Kuliah Kerja Nyata atau Kukerta Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2021 sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya dilakukan secara berkelompok, kini dilakukan secara mandiri akibat adanya pandemi virus COVID-19 di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Kukerta mandiri ini dilakukan dengan harapan agar dapat mengurangi penyebaran virus tersebut. Kemudian kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama menjalankan Kukerta biasanya difokuskan pada pedesaan, tidak berlaku untuk sekarang. Kukerta saat ini lebih berfokus kepada para pelaku UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Sesuai namanya, UMKM terbagi menjadi 3 jenis. Ada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Perbedaannya ada di jumlah aset dan hasil penjualannya. Aset usaha mikro tidak boleh lebih dari 50 juta rupiah. Aset usaha kecil ada di antara 50 juta hingga 500 juta rupiah. Dan aset usaha menengah ada di antara 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Perhitungan ketiga aset usaha ini di luar dari tanah dan bangunan yang dimiliki. Jika dilihat dari hasil penjualannya, penghasilan usaha mikro tidak lebih dari 500 juta rupiah per tahun. Penghasilan usaha kecil di antara 500 juta hingga 2,5 miliar rupiah per tahun. Dan penghasilan usaha menengah antara 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah per tahunnya. Keberadaan UMKM ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan hidup perekonomian negara karena beberapa hal, di antaranya sebagai penyumbang PDB atau produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Maka dari itu, sejalan dengan usaha pemerintah saat ini yang berfokus merangkul para pelaku UMKM, Kukerta Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah tahun 2021 ini juga diharapkan agar setiap mahasiswa juga turut serta membantu mengembangkan UMKM yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Berdasarkan buku pedoman Kukerta Umrah tahun 2021, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswanya untuk para pelaku UMKM. Pertama, masing-masing mahasiswa diharapkan mencari satu pelaku UMKM yang kemudian didaftarkan perizinannya berupa izin usaha mikro kecil atau IUMK dan nomor induk berusaha atau NIB. Dua izin ini memiliki arti penting baik untuk si pelaku usaha maupun pemerintah. IUMK dan NIB ini memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM diantaranya untuk mempermudah pengembangan usaha dan untuk mempermudah pinjaman untuk pembiayaan UMKM. Selanjutnya, kegiatan yang harus dilakukan setiap peserta Kukerta yaitu membuat video dokumenter dan video promosi dengan durasi yang telah ditentukan dalam buku pedoman Kukerta. Kedua video ini kemudian diupload di akun media sosial masing-masing mahasiswa peserta Kukerta dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM, menarik pelanggan baru, dan memotivasi masyarakat umum lainnya untuk menjadi seorang wirausahawan atau pelaku UMKM. Dan tugas terakhir dari Kukerta ini yaitu masing-masing peserta diharuskan mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HKI atas video promosi yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan arti penting dari hak cipta atas suatu karya yang telah kita ciptakan dan juga untuk melindungi karya tersebut dari pihak-pihak yang ingin melakukan hal buruk atas karya yang telah kita buat. Dan video dokumenter kali ini dibuat oleh salah seorang mahasiswa jurusan manajemen semester 6 Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji atas nama Kelvin Reski Fauzan yang tinggal di kota Tanjung Pinang. Dan sasaran UMKM-nya berada di wilayah perumahan Bumi Air Raja kilometer 15 arah Uban. Bagaimana kelanjutannya? Selamat menonton. Anak-anak yang kami cintai, ada beberapa hal lain yang ingin sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Allah, anak-anak yang dicintai, marilah sama-sama kita panjatkan mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nama saya Ahmad. Nama panjangnya Ahmad Isnaini. Usia 39. Saat ini jalan usaha sembako jual beli kebutuhan sehari-hari. Saya mulai usaha ini dari tahun 2011. Sekarang 2021 ya, di kira-kira 10 tahun. Awalnya sih coba-coba soalnya cuma yang saya ngerti cuma sembako gini, jadi coba-coba. Alhamdulillah kedepannya lebih baik. Saya mulai buka warung pagi itu jam setengah 6, 5.30 sampai jam 20.30 setiap harinya. Tapi kalau hari Minggu setengah hari. Barang-barang yang dijual ya barang sehari, beras, gula, minyak goreng, sayur mayur, ikan, ayam, jajanan, dan banyak lagi. Stok barang ada dari agen sales yang datang antar barang. Kalau mereka nggak ada, saya pergi cari ke grosir. Usaha saya ini usaha keluarga, jadi yang bantu istri, anak, bertiga sama istri, anak, sama saya. Awal buka usaha, awalnya saya diberhenti kerjaan, terus saya coba-coba buka usaha. Awalnya dengan modal 10 juta. Awal modal 10 juta, saya isi barang sedikit-sedikit. Keuntungan yang didapat beli barang, jadi uang tabungan habis untuk usaha semua. Jadi lama-lama berjalan, naik sedikit-sedikit naik gitu. Strategi saya biasa dari dulu, strategi saya bikin warung saya selengkap-lengkapnya dan semurah-murahnya. Jadi kalau barang kita lengkap, murah, kan banyak yang datang gitu. Kenaikan misalnya 10%, naikin sesuai dengan itu. Kalau kita tak naikkan, kita yang nombok. Ya menghadapi corona ya, kita siapin protokol kesehatan, cuci tangan, terus menghadapi pembeli kita pakai masker. Kalau untuk penjualan selama corona ini biasa aja, nggak begitu berpengaruh. Soalnya setiap orang kan butuh untuk makan ya, untuk kehidupan hari-hari, jadi tak begitu berpengaruh. Bapak ada menyediakan kayak layanan antar pesanan kita? Nggak ada, kita tak siap, soalnya kita tidak punya karyawan untuk antar ikut. Kalau yang mencuri ya karena kita dapat CCTV, jadi kita tahu kan, jadi kita peringatkan sekali. Tapi biasanya kalau udah diperingatkan sekali, mereka nggak lakukan lagi. Pengalaman saya selama ini sih belum ada yang sampai dilapor ke polisi lah, cuma diperingatan saja. Terus kalau untuk yang utang banyak, ya biasa lah. Kalau ditagih sekali nggak bayar, kedua kali nggak bayar juga, yang ketiga kali kabur hilang. Hukum ikhlas lah pakai. Ya, suka duka ya. Dukanya sih ini waktu habis di warung dari pagi sampai malam. Terus untuk kasih bimbingan belajar anak nggak bisa, jadi habis waktu di warung aja. Kalau sukanya ya kehidupan lebih baik lah. Penghasilan lebih gitu. Kemarin pernah mau coba usaha lain, usaha rental mobil, baru coba-coba satu mobil tapi gagal, jadi kemungkinan saya nggak ada bakat di sana gitu. Mungkin waktu saya tidak terfokus ke sana, terbagi-bagi, jadi tak bisa untuk usaha itu. Kayaknya lebih bagus fokus satu usaha aja. Harapannya sih ya usahanya lebih besar, terus pengen sih punya cabang, tapi belum waktunya, belum sempat. Jadi seperti swalayan gitu, dia punya karyawan, tapi kayaknya belum sana, masih harapan gitu. Gitu. Jadi pesan-pesannya ya jangan menyerah, gigih. Jadi walaupun kita mulai dari sedikit-sedikit, tapi kalau gigih, jangan menyerah, pasti bisa. Itu aja.